Dalam hal onclop-onclop, suku Loba memiliki tradisi yang berbeda dengan budaya Barat. Mereka percaya bahwa melakukan onclop-onclop adalah bagian yang alami dari kehidupan dan harus dijalani dengan penuh kehormatan dan rasa hormat. Biasanya, Posongon suku Loba akan menikah terlebih dahulu sebelum melakukan onclop-onclop. Mereka juga berpegang teguh pada nilai-nilai kesetiaan dalam anu dan menghormati peran wanita sebagai ibu dan bini yang bertanggung jawab atas keluarga. Meskipun informasi tentang praktik onclop-onclop suku Loba sangat terbatas, namun diyakini bahwa mereka memiliki budaya yang kaya akan kearifan lokal dan tradisi kuno yang masih dijaga dengan baik hingga saat ini. Melakukan onclop-onclop suku Loba diyakini lebih bersifat privat dan tidak serampangan seperti budaya Barat yang cenderung terbuku dan bebus. Agar tidak gagal paham, tetap ikuti video ini sampai selesai. Tentunya masih banyak lagi yang lebih menarik lagi untuk panjenengan ketahui. Suku Loba adalah salah satu dari 56 suku minoritas di Tiongkok yang tinggal di wilayah pegunungan Himalaya di Tibet. Mereka merupakan suku yang tinggal di pedalaman dan mempertahankan gaya hidup tradisional mereka dengan meramu dan bertani sebagai mata pencaharian utama. Suku Loba sebagian besar tinggal di wilayah pegunungan di Tibet, terutama di Kabupaten Loyou yang terletak di Prefektur Linzi di wilayah Tiongkok. Mereka juga ditemukan di sejumlah daerah pedalaman lainnya di Tibet, seperti distrik Milin dan Medok. Bahasa yang digunakan oleh suku Loba adalah bahasa Loba, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burma. Mereka juga memiliki tradisi musik dan tarian yang khas, yang sering digunakan dalam ritual keagamaan dan festival tradisional. Suku Loba hidup secara tradisional dengan bangunan-bangunan kayu dan atap jerami, dan mereka masih menggunakan cara tradisional dalam bertani dan berburu. Mereka biasanya bercocok tanam beras, gandum, dan sayuran di ladang-ladang teracet yang mereka buat di lereng pegunungan. Selain itu, mereka juga memelihara ternak seperti babi, ayam, dan domba. Mayoritas suku Loba masih mempraktikkan agama animisme dan kepercayaan tradisional. Mereka percaya bahwa setiap objek alam memiliki roh yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka juga mengadakan ritual keagamaan untuk memohon kesuburan tanah dan perlindungan dari roh-roh jahat. Suku Loba menghadapi oncomon terutama dari pengaruh modernisasi dan perubahan iklim yang mengakibatkan penurunan jumlah ternak dan hasil panen. Pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya untuk melindungi dan memperjuangkan keberlangsungan suku Loba, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Suku Loba adalah salah satu dari suku minoritas yang penting dan unik di Tibet, dengan tradisi dan budaya yang kaya serta unik. Meskipun dihadapkan dengan tantangan modernisasi, suku Loba terus mempertahankan cara hidup mereka yang tradisional dan memperjuangkan keberlangsungan generasi mendatang. Suku Loba, mereka hidup di daerah pegunungan yang terpencil dan terisolasi, dengan mayoritas penduduknya tinggal di desa-desa kecil yang tersebar di sepanjang lembah sungai Yarlung Sangpo. Kehidupan sehari-hari suku Loba sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam yang mereka tinggali. Mereka biasanya menggantungkan hidup dari pertanian dan berburu serta mengumpulkan hasil hutan sebagai sumber makanan. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti jagung, kentang, barli, dan sayuran lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suku Loba menerapkan sistem pertanian berkelompok yang dikenal sebagai lung. Setiap kelompok memiliki sebidang tanah yang dikelola secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Mereka juga sering berpindah tempat tinggal demi mencari tanah yang subur untuk ditanami. Selain itu, suku Loba juga memiliki kepercayaan tradisional yang kuat terhadap roh-roh dan arwah leluhur. Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut mengatur kehidupan sehari-hari mereka dan diberkati dengan keselamatan dan kemakmuran. Mereka juga memiliki tradisi upacara dan ritual keagamaan yang dilakukan secara berkala untuk memohon perlindungan dan kesuksesan. Secara sosial, suku Loba hidup dalam masyarakat yang sangat bersatu. Mereka saling membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti membangun rumah, menanam sawah, atau merayakan pesta adat. Mereka juga memiliki sistem hukum tradisional yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik antar anggota masyarakat. Meskipun kehidupan suku Loba masih terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi,
namun mereka tetap berusaha melestarikan budaya dan tradisi mereka yang khas. Mereka masih menjaga adat istiadat serta bahasa dan tarian tradisional mereka sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Struktur sosial suku Loba didasarkan pada sistem matriarki, di mana perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suku tersebut. Perempuan di suku Loba memiliki kekuasaan dalam mengatur rumah tangga, mengelola keuangan keluarga, dan menentukan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem garis keturunan di suku Loba juga diwariskan dari ibu ke anaknya. Dalam struktur sosial suku Loba, terdapat 4 kasta yang berbeda, yaitu para bangsawan, petani, pengrajin, dan pekerja buruh. Para bangsawan adalah kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang tinggi, sedangkan para petani merupakan kelompok yang bekerja di ladang-ladang dan menghasilkan hasil pertanian. Pengrajin adalah kelompok yang terampil dalam membuat alat-alat tradisional, pakaian, dan kerajinan tangan lainnya. Sedangkan pekerja buruh biasanya bekerja di bidang-bidang konstruksi atau proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, suku Loba juga memiliki sistem komunal yang kuat, di mana seluruh anggota suku bekerja sama untuk kepentingan bersama dan berbagi sumber daya secara adil. Mereka juga memiliki tradisi solidaritas yang tinggi dan saling membantu dalam situasi-situasi sulit. Dengan adanya struktur sosial yang unik dan kuat, suku Loba mampu mempertahankan identitas dan budaya mereka selama berabad-abad, meskipun terjadi banyak perubahan di sekitarnya. Mereka tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Suku Loba memiliki beragam adat dan tradisi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti upacara pernikahan, upacara pemakaman, dan upacara adat lainnya. Mereka percaya pada roh nenek moyang dan melakukan ritual-ritual khusus untuk menghormati mereka. Suku Loba juga memiliki adat menari dan bernyanyi yang digunakan sebagai hiburan dan untuk merayakan berbagai acara penting. Mereka sering mengadakan pertunjukan tarian tradisional dan menyanyikan lagu-lagu khas mereka di acara-acara tertentu. Tradisi pertanian juga menjadi bagian penting dari kehidupan suku Loba. Mereka mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama dan mengadakan berbagai upacara keagamaan untuk memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Bahasa dan musik tradisional merupakan bagian penting dari budaya suku Loba. Mereka memiliki bahasa sendiri yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan memainkan alat musik tradisional seperti gong dan seruling dalam upacara-upacara adat. Seni ukir dan anyaman juga merupakan warisan budaya suku Loba. Mereka secara tradisional membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti tikar, topi, dan tas dari bahan-bahan alami seperti bambu dan rotan. Kepercayaan spiritual juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya suku Loba. Mereka menghormati alam dan roh nenek moyang serta melakukan berbagai ritual keagamaan untuk memohon perlindungan dan berkat dari roh-roh tersebut. Dengan adat, budaya, dan tradisi yang kaya dan unik ini, suku Loba di Tibet terus melestarikan warisan budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh modern yang membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Mitos dan legenda sangat penting dalam budaya suku Loba di Tibet karena menjadi bagian dari warisan lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Suku Loba memiliki mitos penciptaan dunia yang menceritakan bagaimana alam semesta terbentuk dan bagaimana manusia pertama kali muncul di bumi. Mitos ini seringkali melibatkan dewa-dewi dan makhluk mitologis yang berperan dalam menciptakan alam semesta. Salah satu legenda yang terkenal di kalangan suku Loba adalah legenda tentang Gunung Suci yang menjadi tempat tinggal dewa-dewi dan roh nenek moyang. Gunung Gaung Suci ini dianggap sebagai tempat sakral yang harus dihormati dan dijaga dengan baik oleh masyarakat. Beberapa hewan dianggap suci dalam mitos suku Loba dan dipercayai memiliki kekuatan magis. Misalnya, burung hantu dianggap sebagai pembawa berita dari dunia roh, sedangkan rusa dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Suku Loba memiliki banyak legenda tentang pahlawan dan tokoh-tokoh yang melakukan perjalanan epik untuk mencari kebenaran, keadilan, atau kekuatan magis. Kisah-kisah ini seringkali menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan mereka. Mitos dan legenda seperti itu berfungsi sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai moral, kebijaksanaan, dan keterkaitan manusia dengan alam semesta kepada anggota masyarakat suku Loba. Mereka juga menjadi sumber inspirasi dan identitas budaya yang kuat bagi suku tersebut. Oleh karena itu, penjagaan terhadap mitos dan legenda tradisional menjadi penting dalam mempertahankan warisan budaya suku Loba di Tibet.
Suku Loba adalah salah satu etnis minoritas di Tibet yang tinggal di wilayah barat daya Tibet, di sekitar Sungai Yarlung Tsangpo. Suku ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya, termasuk mitos dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos dan legenda suku Loba seringkali berkisar pada cerita-cerita tentang dewa-dewa, roh-roh, dan makhluk gaib lainnya yang memiliki kekuatan supranatural. Mitos-mitos tersebut seringkali digunakan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta, manusia, dan fenomena alam lainnya. Salah satu mitos yang terkenal dari suku Loba adalah mitos tentang Dewa Gunung yang dikenal sebagai Sangrila. Dewa ini diyakini sebagai penjaga gunung suci yang melindungi suku Loba dari bencana dan musibah. Suku Loba juga percaya bahwa dewa tersebut memberikan keberkahan dan kesuburan kepada tanah mereka. Selain itu, suku Loba juga memiliki legenda tentang tokoh-tokoh heroik seperti pahlawan yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Cerita-cerita ini seringkali dijadikan sebagai contoh bagi generasi muda suku Loba tentang nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Mitos dan legenda suku Loba juga seringkali terkait dengan hutan dan sungai yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa warga yang mengganggu atau merusak lingkungan alam tersebut akan mendapat kutukan atau hukuman dari dewa-dewa yang menjaga tempat tersebut. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Loba merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka dan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian warisan budaya suku ini. Jika Anda berminat untuk belajar lebih lanjut tentang mitos dan legenda suku Loba, Anda dapat mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber terpercaya atau bertanya langsung kepada anggota komunitas suku Loba. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar menjadi lebih berkembang lagi. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.